Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, innama ghayatul karamati luzumul istiqamah. Sesungguhnya puncaknya karomah, antum betulkan itu salah, tapi cetakan yang terbaru sudah dibetulkan. Artinya dibetulkan, artinya salah. Innama ghayatul karamah luzumul istiqamah. Sesungguhnya puncaknya karomah. Jadi artinya sesungguhnya puncaknya karomah. Adapun kalimat kemuliaan yaitu itu dicoret. Yang benar sesungguhnya puncaknya karomah adalah dengan tetap istiqomah. Yang paling penting bagi kita bukan karomah. Bagi orang beriman, yang paling penting bagaimana dia istiqomah tidak dalam ketaatan dia kepada Allah. Itu yang paling penting. Bagaimana dia istiqomah terus sampai dia meninggal dunia dalam keadaan beriman kepada Allah, dalam keadaan husnul khatimah. Kalau ada orang diberikan karomah, kemudian setelah itu dia ujub, dia bangga, kemudian setelah itu dia mulai itu pudar ketaatannya, tidak istiqomah lagi. Dan ini banyak yang seperti ini. Manfaatnya besar. Maka Nabi ketika memberikan nasihat kepada seorang, kata Nabi, kul amantu billah tsummas taqim. Katakan aku beriman kepada Allah, kemudian kalian istiqomah. Adapun doa Nabi SAW yang Nabi paling sering berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Antum bisa baca dalam sujud, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku atas agamamu. Ini juga ukuran juga, karena bersama kaum muslimin. Nah mereka kalau Ramadan nggak puasa, wali-wali ini yang dianggap wali oleh mereka nggak puasa. Antum bisa buktikan di tempatnya, di daerahnya, atau di rumahnya. Yang dikatakan wali-wali ini, yang banyak disebutkan di Indonesia ini, wali ini, Habib ini, antum bisa buktikan. Ramadan nggak puasa dia, nggak puasa. Dan ini semua bisikan setan, bukan wali Allah. Mereka ada wali setan. Kemudian wali Allah itu juga melaksanakan amal-amal saleh. Karena begitulah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Mereka orang beriman dan beramal saleh. Jadi wali Allah adalah orang mukmin yang paling taat kepada Allah. Jadi wali Allah adalah orang mukmin yang paling taat kepada Allah, mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah dan bertakwa kepada Allah. Mereka adalah orang-orang yang paling mulia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui dan Allah Maha meneliti. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, innama ghayatul karamati luzumul istiqamah. Sesungguhnya puncaknya karomah, antum betulkan itu salah, tapi cetakan yang terbaru sudah dibetulkan. Artinya dibetulkan, artinya salah. Innama ghayatul karamah luzumul istiqamah. Sesungguhnya puncaknya karomah. Jadi artinya sesungguhnya puncaknya karomah. Adapun kalimat kemuliaan yaitu itu dicoret. Yang benar sesungguhnya puncaknya karomah adalah dengan tetap istiqomah. Innama ghayatul karamah luzumul istiqamah. Sesungguhnya puncaknya karomah adalah dengan tetap istiqomah dalam iman dan ketaatan. Artinya yang paling penting bagi kita bukan karomah. Bagi orang beriman, yang paling penting bagaimana dia istiqomah tidak dalam ketaatan dia kepada Allah. Itu yang paling penting. Bagaimana dia istiqomah terus sampai dia meninggal dunia dalam keadaan beriman kepada Allah, dalam keadaan husnul khatimah.
Kalau ada orang diberikan karomah, kemudian setelah itu dia ujub, dia bangga, kemudian setelah itu dia mulai itu pudar ketaatannya, tidak istiqomah lagi. Dan ini banyak yang seperti ini. Dia bangga dengan dirinya. Akhirnya itu termasuk apa? Kata Nabi, al-ujub termasuk apa? Muhlikat, membinasakan dia. Bahkan ada di antara mereka yang di akhir hayatnya su'ul khatimah. Dan ini banyak yang seperti ini, su'ul khatimah. Maka yang paling penting kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Furqan Baina Auliya Rahman wa Auliya Syaitan, yaitu innama ghayatul karamah luzumul istiqamah. Sesungguhnya puncaknya karamah dengan tetap istiqamah. Yang paling penting itu bagaimana kita istiqamah. Istiqamah dalam iman, istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Taala. Seperti sekarang, ya, sudah selesai Ramadan. Bagaimana kita menjaga amal-amal soleh kita? Istiqamah. Seperti kita puasa di bulan Ramadan. Selesai puasa Ramadan, bukan kemudian selesai. Ada lagi sunnah-sunnah yang kita laksanakan. Seperti apa? Puasa apa? Syawal. Karena Nabi menyebutkan demikian, man shama ramadhana summa atba'u sitan min syawal kana kasiyamid dahr. Barang siapa yang puasa Ramadan kemudian diiringi dengan hari Syawal, maka seperti puasa setahun penuh. Kemudian puasa Senin Kamis, puasa 3 hari setiap bulan. Ini amal-amal soleh. Begitu juga ketika dia Ramadan, dia melaksanakan sholat wajib berjamaah di masjid. Kan masjid penuh tuh kalau Ramadan, sholat berjamaah. Setelah Ramadan tetap wajib sholat berjamaah. Karena bagi laki-laki wajib sholat berjamaah di masjid. Dan itu dijaga sampai kita mati. Allah menyuruh kita bagi laki-laki sholat berjamaah di masjid, bukan di rumah. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'rakin, dalam surah Al-Baqarah ayat 43. Dirikanlah sholat, keluarkan zakat, dan rukulah bersama orang yang ruku. Tetap jaga itu. Kemudian juga sholat sunatnya. Waktu Ramadan antum sholat sunat tuh rawatib, ya jaga setelah Ramadan. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat ba'da zuhur, 2 rakaat ba'da maghrib, 2 rakaat ba'da isya, 12. Barang siapa yang menjaga 12 rakaat, maka dijamin dengan sorga. Jaga itu, jangan tinggalkan itu. Kemudian sholat malam, antum tarawih 11. Ya apa setelah Ramadan kemudian nggak tarawih lagi, antum sholat tahajud. Tetap jaga itu. Makanya Nabi menegur seorang sahabat. Teguran ini sebagai celaan dan juga teguran buat kita semua. Kata Nabi kepada seorang sahabat, ya Abdullah, la takun mithla fulanin kana yaqumul laila fataraka qiyamal lail. Muttafaqun alaih. Wahai Abdullah, janganlah engkau seperti si fulan. Tadinya rajin sholat malam, sekarang ditinggalkan sholat malam. Setelah Ramadan, udah gak sholat malam lagi. Mesti jaga itu sholat malam, terus. Dan Nabi menjaga sholat malam. Para sahabat menjaga sholat malam. Terus. Gitu. Dan itu merupakan kebaikan. Dan afdalus sholah ba'dal faridati sholatul lail. Sholat yang paling utama setelah yang wajib sholat malam. Jaga itu sholat malam. Dikerjakan semua karena Allah. Kemudian juga amal-amal soleh yang lain seperti sedekah, seperti membaca Al-Quran. Antum jangan tinggal baca Al-Quran. Paling enggak minimal 1 hari 1 juz. 1 hari. Yang menyuruh baca 1 hari 1 juz adalah siapa? Rasulullah SAW. Iqra'ul Quran fi syahrin. Hatamkan Quran selama 1 bulan. Iqra'uhu fi 20 laila. Baca selama 20. Artinya 1 hari 1,5 juz. Iqra'u fi 10. Baca, hatamkan selama 10 hari. Berarti sehari 3 juz. Jadi terus baca itu Al-Quran tiap hari. Jadi bukan Ramadan aja baca Quran. Tiap hari baca Quran. Dan kita jaga tuh istiqomah. Kemudian juga amal-amal soleh yang lain yang biasa kita lakukan, jaga istiqomah. Yang penting itu bagaimana kita istiqomah. Terus. Dan keutamaan istiqomah itu luar biasa.
Keutamanya sangat banyak, puluhan keutamaan. Bahkan Allah menyebutkan dalam surah Fussilat, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Itu antum lihat, karena antum lihat nih ayatnya tentang orang-orang yang istiqomah. Kita harus jadi orang yang istiqomah. Bukan habis Ramadan ditinggalkan semuanya. Sampai baca Quran nggak baca Quran lagi. Salat malam ditinggalkan. Tuh lihat surah Fussilat, surah 41 ayat 30 sampai ayat 32. Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian istiqamah, maka akan turun bagi mereka, maka akan turun atas mereka malaikat-malaikat yang mengatakan jangan kalian takut, jangan duka cita, dan bergembira kalian dengan sorga yang dijanjikan kepada kalian. Kami wali-wali kalian di dalam kehidupan dunia dan juga di akhirat. Atau para malaikat mengatakan kami wali kalian dalam kehidupan dunia dan akhirat. Bagi kalian apa yang kalian sukai di sorga itu, dan bagi kalian apa yang kalian harapkan di sorga itu, merupakan hidangan dari Allah SWT yang maha pengampun dan juga maha penyayang. Ini semua pemberian Allah, rezeki dari Allah SWT. Jadi orang-orang yang istiqomah itu dalam kehidupan dunia ini, yang pertama disebutkan di sini, turun malaikat kepada mereka. Yang kedua, yaitu malaikat mengatakan jangan kalian takut, jangan duka cita. Artinya mereka tidak takut dan tidak duka cita terhadap apa yang terjadi di muka bumi ini, nggak takut dia dan nggak duka cita gitu. Kemudian yang ketiga, diberikan kabar gembira dengan apa? Sorga orang istiqomah itu. Dan malaikat tetap memberikan pertolongan kepada mereka, baik dalam kehidupan dunia dan juga di akhirat. Dan mereka mendapatkan semua kenikmatan di sorga. Ini orang-orang istiqomah, manfaatnya besar. Maka Nabi ketika memberikan nasihat kepada seorang, kata Nabi, kul amantu billah tsummas taqim. Katakan aku beriman kepada Allah, kemudian kalian istiqomah. Jadi istiqomah ini penting dalam kehidupan. Jadi bukannya karomah, kita bukan cari karomah, tapi bagaimana kita istiqomah di atas Islam dan Sunnah sampai kita diwafatkan oleh Allah Taala. Seperti kita belajar aja, belum tentu orang bisa istiqomah belajar Quran dan Sunnah, belum tentu. Karena nanti banyak godaannya, setan juga banyak. Kadang ada orang sekarang ngaji, belum tentu besok ngaji. Jaga istiqomah itu berat dan perjuangannya juga berat. Tapi mohon kepada Allah agar kita diberikan istiqomah. Maka di antara sahabat, di antara tabi'in yang berdoa, Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Ya Allah, engkau adalah Rabb kami, berikan kepada kami istiqamah. Ada pun doa Nabi SAW yang Nabi paling sering berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Anda bisa baca dalam sujud, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku atas agamamu. Ya, sampai di situ kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.